Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anakku. Baik, untuk pertemuan hari ini kita membahas materi untuk bab 3, yaitu masih aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, tetapi dengan submateri yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Untuk pelajaran ini ada beberapa tujuan yang perlu kita capai. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, mendeskripsikan kurva permintaan. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penawaran, serta tujuan yang terakhir yaitu mendeskripsikan kurva penawaran. Sebelum kita memulai materi, Bapak ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimanakah cara kalian memenuhi kebutuhan untuk keperluan sekolah? Dan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang permintaan dan penawaran? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk mempelajari tentang permintaan, sebaiknya kita itu menempatkan diri seolah-olah sebagai pembeli agar mudah menghayati makna dari permintaan. Sebaliknya, tentang makna penawaran, itu kita menempatkan diri sebagai produsen atau juga sebagai penjual. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, maka seorang akan melakukan berbagai cara, di antaranya dengan membeli suatu barang melalui proses permintaan. Barang yang dibeli adalah barang yang tersedia atau yang disediakan oleh produsen melalui proses penawaran. Di setiap awal tahun ajaran baru, harga buku biasanya mengalami kenaikan. Hal ini dipicu karena banyaknya permintaan terhadap buku tersebut. Kalian sangat membutuhkan buku, sehingga kalian akan tetap membelinya walau dengan harga yang mahal. Begitu pula sebaliknya, jika harga buku turun, maka jumlah buku yang diminta atau yang dibeli itu akan tetap banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi permintaan diantaranya adalah jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, harga barang lain, selera masyarakat, harga barang itu sendiri, dan ramalan masa depan. Bagaimana dengan kurva permintaan? Kurva permintaan bisa kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, garis vertikal. Garis vertikal itu adalah harga barang. Kemudian garis horizontal, yaitu jumlah barang yang diminta.
Dengan demikian, maka terbentuklah kurva permintaan yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau berselop negatif. Sehingga kurva permintaan itu menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta dengan tingkat-tingkat tertentu. Hukum permintaan bisa kita asumsikan, yaitu faktor harga dan faktor lain dianggap tetap. Seperti pada tabel di samping, ya. Hukum permintaan itu akan terjadi jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan barang itu bertambah atau naik. Berikutnya, yang kedua, pengertian tentang penawaran. Apa yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran di antaranya biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan, faktor-faktor non-ekonomi, bencana alam, kebijakan pemerintah, dan larangan impor. Bagaimana bentuk kurva penawaran? Bentuk kurva penawaran hampir sama dengan kurva permintaan. Dalam kurva penawaran ada juga garis vertikal, yaitu yang menunjukkan harga barang. Selanjutnya, garis horizontal menunjukkan jumlah barang yang diminta, sehingga terbentuklah kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau berselop positif. Jadi, kurva penawaran menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawar dengan tingkat harga tertentu. Hukum penawaran bisa diasumsikan di mana faktor harga dan faktor lain itu dianggap tetap. Seperti pada tabel berikut ini, jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka penawaran barang itu akan berkurang. Okelah anak-anakku, materi tentang permintaan dan penawaran. Selanjutnya silakan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Apa bentuknya? Kita lihat. Yang pertama, silakan menyebutkan pengertian permintaan dan penawaran.
penawaran. Yang kedua, sebutkan faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran. Jawaban kalian itu seperti biasa disetorkan via WA atau WhatsApp. Baik, untuk akhir daripada pertemuan ini kita merefleksi apa saja yang diperoleh dari belajar hari ini. Baik, untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya silakan anak-anakku mempelajari materi tentang harga dan pasar melalui buku paket masing-masing atau dengan bantuan sumber-sumber lainnya maupun menggunakan media internet. Baik, untuk kesimpulannya, permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar. Bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, singkat kata, harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sebagai motivasi untuk hari ini, yaitu ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai dengan doa. Demikianlah anak-anakku untuk materi hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.